Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1211. Pada saat yang sama ketika Ye Yunfei meninggalkan istana King Yun, pesawat ruang angkasa yang tertata rapi dan memancarkan aura pembunuh memasuki Laut Bintang Tianluo dan menuju ke lapangan Bintang Xuanhuang. Di antara mereka, sebuah pesawat ruang angkasa diam-diam memasuki Tianluo Xinghai, berusaha menghindari mata dan telinga semua orang, dan menuju ke arah istana King Yun dengan sangat rendah. Ada dua wanita duduk bersila di pesawat luar angkasa, salah satunya berpakaian 5 warna dan terlihat cantik, itu adalah Kiki, dan yang lainnya berpakaian putih adalah Xiao Xue. Kali ini, 8 pasukan besar telah mengirim pasukan bersama untuk menangani istana King Yun. Bisakah Tuan Ye menanganinya? Wajah Kiki penuh kekhawatiran. Selama periode waktu ini, dia telah memperhatikan berita Ye Yunfei dan istana King Yun, dengan suka dan duka. Kali ini, saya mendengar bahwa 8 pasukan utama mengirim sejumlah besar pasukan untuk menangani istana King Yun pada saat yang sama, dan mereka juga mengirim banyak master tingkat tua, sehingga mereka tidak bisa duduk diam lagi, dan diam-diam lari dari markas besar Taiyiguan dengan Xiao Xue. Pergi ke istana King Yun untuk menemukan Ye Yunfei. Nona, kamu tidak perlu terlalu khawatir, Ye Yunfei adalah orang yang beruntung, dia akan baik-baik saja. Xiao Xue menghiburnya, kekuatan besar itu terlalu penuh kebencian. Istana King Yun hanyalah sekte yang baru saja didirikan, dan Tuan Ye juga masih muda. Untuk menghadapi istana King Yun dan Tuan Ye, kekuatan besar itu telah mengirim begitu banyak pasukan secara kolektif, dan bahkan mengutus tetua sungguh memalukan untuk dikuasai. Kiki menggertakkan giginya dan berkata, di langit berbintang lainnya, sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan cepat. Seorang wanita berbaju putih dengan penampilan luar biasa di pesawat ruang angkasa tampak cemas, itu adalah Pan Yi. Semoga dia baik-baik saja kali ini. Pan Yi menghela nafas pelan sambil mendesak pesawat luar angkasa untuk bergerak maju. Setelah setengah hari, di markas istana King Yun, dari murid tingkat tinggi hingga murid biasa, masing-masing sangat gugup. Berita bahwa orang-orang dari 8 kekuatan kuat datang untuk menghancurkan istana King Yun telah dikirim kembali. Sebab, tim kapal perang dari 8 kekuatan besar sangat terbuka dan agresif, dan mereka tidak menyembunyikannya sama sekali, dan hampir semua orang mengetahuinya. 7 bandit, Cuji, Dekan Sima, Tetua Tang Wu, pemimpin Houtu, semuanya berdiri di atas gunung tinggi di markas, memandang ke langit yang jauh. Tiba-tiba, bergemuruh, di langit tinggi di kejauhan, kapal perang besar tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Setiap kapal perang memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, dan ketika kosong, kabut bergulung, seperti 1000 pasukan dan kuda bergegas menuju mereka bersama-sama. Seluruh dunia gemetar dan gemetar. Mereka akhirnya di sini. Semua eselon atas istana King Yun menciutkan mata mereka. Aku akan segera mengaktifkan formasi, kata pemimpin bumi yang tebal. Tunggu, jangan khawatir. Pada saat ini, tiruan Ye Yunfei tiba-tiba muncul. Tuan istana, banyak pejabat tinggi buru-buru memberi hormat melihat avatar Ye Yunfei muncul. Semua orang merasa sedikit lebih santai. Dalam sekejap, kapal perang tiba di depan markas istana King Yun. Kemudian sekelompok orang keluar dari kapal perang tersebut. Saya melihat sekelompok tentara dengan baju besi berkilauan. Mereka elit pada pandangan pertama. Masing-masing dari mereka tampaknya telah mengalami banyak pertempuran, memancarkan aura dingin. Beberapa master terkemuka semuanya memiliki tangan di punggung mereka, atau tubuh mereka penuh cahaya, atau mereka ditutupi oleh kabut spiritual yang tebal, atau mata mereka sangat terang. Tuhanku, sebanyak 20 master Taois datang. Di antara mereka, ada 8 master di tahap tengah alam Tao. Formasi yang begitu mengerikan, kecuali 3 lautan bintang pusat dan lautan bintang terang, cukup untuk menyapu semua lautan bintang lainnya. Petik 2. Sekte Jetian, Sekte Taihuang, Sekte Kuno Guangming, Klan Tianfu Xinghai Jiang, Istana Pedang, Lembah Yingxi, Klan Tianlin, Sekte Raksasa, masing-masing adalah kekuatan yang terkenal dan kuat di langit berbintang. Tanpa diduga hari ini mereka akan dimobilisasi bersama orang-orang Ayo dan tangani istana King Yun. Kedelapan pasukan besar yang dikirim adalah pasukan elit. Tampaknya kali ini mereka telah memutuskan untuk menghancurkan istana King Yun.
Jaraknya sudah lama dipenuhi orang-orang yang menonton kehebohan, berdiskusi dengan penuh semangat. Dengan markas besar Istana Qingyun sebagai pusatnya, area luas di sekitarnya, tidak peduli langit atau tanah, sangat ramai, penuh sesak dengan orang, dan suara orang berdengung. Dari kejauhan, di depan gerbang gunung markas Istana Qingyun, kapal perang berhenti di langit, pedang dan pedang meraung, tombak seperti hutan, baju besi dingin, dan aura pembunuh menyapu Istana Qingyun seperti semburan. Namun, markas Istana Qingyun benar-benar sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Bahkan para murid yang biasanya menjaga gerbang gunung semuanya pergi. Tampaknya orang-orang Istana Qingyun terlalu takut untuk muncul. Tentu saja, 8 pria kuat dan 20 master yang telah memasuki dunia Dao berkumpul. Bagaimana mungkin Istana Qingyun bisa menolaknya? Ada banyak diskusi. Namun, saya mendengar bahwa ada 6 monster di Istana Qingyun yang setara dengan kekuatan memasuki kondisi Dao. Dan ada juga sejumlah besar monster dengan kekuatan kondisi pengumpulan bintang, kondisi pembukaan gua, dan keadaan pembentuk laut. Anda tidak boleh meremehkan mereka. Seseorang berkata, kekuatan ke-6 monster itu hanya pada tahap awal memasuki alam Dao, tapi di sini ada 8 master di tahap tengah memasuki alam Dao, mereka sangat rentan. Tunggu dan lihat saja, Istana Qingyun akan dihancurkan hari ini. Tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Ada sanggahan langsung. Semua orang di Istana Qingyun, keluar dan mati, kamu tidak bisa bersembunyi. Pada saat ini, seorang pria parubaya melangkah maju, meneriakkan keberuntungannya, dan berteriak keras. Di bawah berkah kekuatan spiritual, suaranya seperti lusinan petir yang meledak bersama, mengguncang langit dan mengguncang bumi, mengguncang pegunungan, membuat telinga banyak orang berdengung. Ini tetua Xie Tiantian dari faksi Tai Huang. Seorang master pada tahap awal memasuki alam Dao. Petik 2. Segera, seseorang mengenali identitas pria itu dan berteriak pelan. Namun, ada keheningan di markas Istana Qingyun, dan masih belum ada jawaban. Orang-orang di Istana Qingyun sangat ketakutan, mereka bersembunyi dan tidak berani keluar. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya adalah hal yang paling bijaksana untuk tidak keluar. Tapi apakah berguna untuk bersembunyi? Pada saat itu, pasukan dari 8 kekuatan utama akan menyerbu bersama, atau mereka akan mencabut Istana Qingyun ini dan langsung membasminya. Petik 2. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar membicarakannya. Namun, saat ini, area dalam radius 10 mil dari markas Istana Qingyun adalah zona terlarang. Siapapun tanpa izin tidak boleh masuk tanpa izin, jika tidak, mereka akan dibunuh. Suara keras datang dari Istana Qingyun. Mendengar suara ini, mata semua orang langsung melihat ke markas Istana Qingyun. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul, diikuti oleh selusin pejabat senior Istana Qingyun. Saya ingin menasihati semua orang, yang terbaik adalah segera keluar, jika tidak, Anda akan mati di sini. Ye Yunfei berjalan ke gerbang gunung, menatap 8 pria dan kuda yang kuat dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin. Apa, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Untuk sesaat, semua orang sedikit bingung. Bab 1212. Di hadapan pasukan elit dari 8 kekuatan besar dan 20 tuan yang telah memasuki alam Tao, Ye Yunfei terlalu sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Mata terkejut tertuju pada Ye Yunfei. Apakah kamu Ye Yunfei? Di usia muda, dia memiliki suara yang besar. Istana Qingyun belaka belum memiliki kemampuan ini. Mari kita mati di sini. Keluar dari sini. Petik 2. Penatua Xie Tiantang dari faksi Tai Huang tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan kanannya terulur seperti kilat, dan meraih Ye Yunfei dari udara. Bergemuruh, ada kekuatan besar yang bergulir di antara langit dan bumi, mencoba menarik Ye Yunfei. Yang disebut masuk ke alam Dao berarti para prajurit telah mulai berhubungan dengan berbagai hukum yang ada antara langit dan bumi. Setiap gerakan dan setiap gerakan bertepatan dengan hukum langit dan bumi, dan kekuatan sangat menakutkan. Tuan, lihat dengan jelas bagaimana saya memanipulasi tanah berbahaya 6 dewa. Ye Yunfei berkata kepada Tuan Houtu. Bagus, pemimpin Houtu disegarkan, dan dengan cepat melihat lebih dekat. Saya melihat Ye Yunfei mencubit formula dengan kedua tangan dan menginjak tanah dengan kakinya. Bergemuruh, tanah mulai bergetar hebat, dan aliran tebal energi bumi menyembur terus-menerus. Mengaum, seekor binatang raksasa dengan 9 kepala keluar dari tanah,
dan berdiri di samping Ye Yunfei, ganas dan menakutkan. Binatang raksasa ini adalah 9 bayi di antara 6 dewa yang ganas. 9 kepala Jiuying memiliki bentuk yang berbeda, ada yang menyemburkan air, ada yang menyemburkan api, ada yang memuntahkan guntur, dan ada yang menyemburkan kabut hitam. Segera, kekuatan besar yang diambil Xie Tiantang ke arah Ye Yunfei langsung dihancurkan oleh roh jahat yang keluar dari tubuh Jiuying. Benar saja, itu adalah gasifikasi bumi, dan area ini telah tersusun menjadi formasi. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berambut putih menyipitkan matanya dan berkata dengan heran, "Ye Yunfei, apakah istana King Yunmu berhubungan dengan Master Yang Song?" Pria tua berambut putih itu tiba-tiba bertanya dengan keras. "Penatua Xuan Yuan, Master Yang Song yang Anda sebutkan mengacu pada Yang Song, seorang master bumi terkenal di alam Chan Huang kuno." Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut putih itu, para tuan di sekitarnya tercengang dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih ini adalah sesepuh istana pedang, bernama Xuan Yuan Feng, dengan kekuatan alam Tao tingkat menengah. Tepat, Xuan Yuan Feng mengangguk, dan menatap Ye Yunfei dengan mata tajam seperti pedang. "Tuan Lagu Yang, mungkinkah seniornya adalah Yang Song?" Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa tidak memikirkan master yang terjebak di Phoenix Plate Bloodland di makam pemakaman langit. "Tidak masalah," Ye Yunfei menjawab dengan enteng. "Bahkan jika tuan tanah itu benar-benar Yang Song, itu tidak memiliki hubungan langsung dengan istana King Yun. Semuanya, kenapa repot-repot berbicara terlalu banyak omong kosong dengan anak sombong ini? Ayo lakukan, dan bunuh dia secara langsung." Seorang lelaki tua jangkung dan kuat berjubah putih dengan kaki telanjang berkata dengan lantang. Pria tua berjubah putih ini adalah sesepuh dari sekte kuno Guangming, bernama Nan Gongmin, seorang master Tao tingkat menengah. "Bagus, ayo masuk bersama dan hancurkan istana King Yun yang sombong ini." Petik 2. Xie Tiantang dari faksi Tai Huang berteriak keras, melangkah maju dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei meremas formula ajaib, Jiuying di sampingnya meraung ke langit, lalu bergegas keluar, bertarung sengit dengan Xie Tiantang. Tidak mungkin untuk memberitahu pemenangnya untuk sementara waktu. "Lakukan." Dengan kaki telanjang, Namong Min berjalan maju selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya penuh cahaya putih, dan seluruh tubuhnya cerah. Dia mengulurkan tangan kanannya, memperbesar dan memperkecil, dan meraih ke arah Ye Yunfei dan selusin atau lebih pejabat senior istana King Yun. Ledakan, guru Tao lainnya juga melepaskan paksaan energi mereka satu demi satu, menghancurkan Ye Yunfei, siap untuk bergerak. Ye Yunfei menginjak kakinya, dan 5 binatang lainnya di tanah berbahaya Liu Shen meraung dan bergegas keluar dari tanah, bergegas menuju tuan yang telah memasuki alam Dao. Namun, kekuatan 6 binatang di tanah berbahaya Liu Shen hanya setara dengan tahap awal alam Dao, dan mereka tidak sebanding dengan mereka yang berada di tahap tengah alam Dao. Sesaat kemudian, ke-6 binatang buas itu diledakkan bersamaan, berubah menjadi udara yang memenuhi langit dan bumi, lalu menghilang. Jika 6 binatang buas dihancurkan, tanah berbahaya dari 6 dewa akan dihancurkan. Tidak baik, Liu Shen hampir hancur. Petik 2. Di belakang Ye Yunfei, ekspresi selusin Master Istana King Yun berubah drastis, dan mereka mendekati Ye Yunfei beberapa langkah tanpa terlihat. Hanya Ye Yunfei yang bisa membuat mereka merasa nyaman. Tubuhku akhirnya kembali. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat ke kejauhan dan tersenyum. "Ye Yunfei, bidang ini telah rusak, sekarang aku ingin melihat kartu apa yang kamu miliki. Jika tidak, maka istana King Yun akan diinjak-injak dan dihancurkan, tanpa meninggalkan tulang. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati secepat itu, kamu punya banyak rahasia, kami akan menangkapmu, menggunakan semua hukuman paling kejam, dan menyiksamu. Pada saat itu, Anda akan tahu apa hidup lebih buruk dari kematian." Petik 2. Xie Tiantang menatap Ye Yunfei dan berkata dengan senyum sinis. "Tidak, dia hanya tiruan. Tubuh Ye Yunfei tidak ada di sini." Petik 2. Xuan Yuan Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa? Hanya doppelganger?" Semua orang menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Karena metode Ye Yunfei untuk menyembunyikan auranya terlalu pintar, dan dia dilindungi oleh sejumlah besar energi bumi, para Master Tao ini baru saja menyadari bahwa Ye Yunfei di depannya hanyalah tiruan. "Ye Yunfei, mungkinkah tubuhmu sudah kabur? Hanya satu klon yang tersisa di sini." Setelah berdebat lama,
ternyata dia hanyalah seorang lelaki yang rakus akan hidup dan takut mati. Sekarang Anda dapat melihat dengan jelas hal seperti apa Master Istana yang Anda ikuti ini. Petik 2. Xie Tiantang berkata sambil mencibir saat dia melihat selusin pejabat senior Istana Qingyun. Kotoran macam apa yang kamu semprotkan ke mulutmu? Tuan Istana kita pemberani dan tak terkalahkan, dan dia jelas bukan orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Yang Tianhu sangat marah dan mengutuk dengan tajam. 7 bandit biasa melakukan pekerjaan merampok rumah, dan semuanya adalah pemimpin bandit. Mereka tidak sopan ketika berbicara, dan mereka akan mengatakan segala macam kata-kata yang tidak senonoh. Pengadilan kematian. Mata Xie Tiantang menjadi dingin. Bergemuruh. Paksaan energi yang menakutkan bergulir ke arah Yang Tianhu. Dengan sekejap, Ye Yunfei berdiri di depan Yang Tianhu dan menghentakkan kakinya. Ledakan. Satu persatu, formasi terus naik dan berdiri di depan mereka. Ini adalah lebih dari 300 formasi yang diatur oleh Ye Yunfei sebelumnya. Tapi formasi ini tidak bisa menghentikan Master di ranah Tao. Dalam sekejap mata, beberapa formasi hancur, langsung hancur berkeping-keping. Pemaksaan energi Xie Tiantang akhirnya dinetralkan. Dengan formasi ini, kamu tidak bisa menghentikanku, Ye Yunfei. Jika Istana Qingyunmu tidak memiliki kartu lain, biarkan saja dihancurkan. Xie Tiantian berjalan menuju Ye Yunfei dengan tangan di belakang punggung dan seringai di wajahnya. Ekspresi selusin pejabat tinggi di Istana Qingyun semuanya berubah dengan liar. Tanah berbahaya Liu Shen telah dihancurkan, dan Istana Qingyun tidak memiliki kartu untuk menangani para guru Tao ini. Aku akan memenjarakan tiruanmu terlebih dahulu, dan membunuh semua orang di Istana Qingyun satu persatu di depanmu. Lalu mencari sisa jiwa tiruanmu, dan melacak keberadaan tubuh utamamu. Percayalah, di alam Changhuang, dimanapun tubuh utama Anda kabur, kami kekuatan besar dapat bekerja sama untuk menemukan Anda. Petik 2. Xie Tiantang mendekati Ye Yunfei selangkah demi selangkah, dengan senyum sinis di wajahnya. Istana Qingyun sudah berakhir. Sebenarnya, kekuatan Istana Qingyun cukup bagus. Tapi insiden Ye Yunfei terlalu dipublikasikan, yang menyebabkan bencana hari ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela nafas secara diam-diam di dalam hati mereka. Saat ini, kamu tidak perlu mencarinya, tubuhku sudah kembali. Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum ringan. Kemudian, semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka. Ye Yunfei lainnya dan seorang pria parubaya jatuh dari langit dan berdiri di samping Ye Yunfei. Kemudian, kedua Ye Yunfei bergabung menjadi satu. Benar saja, tubuh Ye Yunfei telah kembali. Semua master di Dao Realm telah melihat dengan jelas bahwa yang baru saja kembali memang tubuh Ye Yunfei. Namun, pada saat berikutnya, semua master di dunia Tao semuanya memandang pria parubaya itu. Meskipun pria parubaya itu hanya berdiri di samping Ye Yunfei dengan tenang, matanya tenang, tidak bahagia atau sedih, tidak ada aura energi yang memancar dari tubuhnya. Tetapi para master di alam Tao ini merasa bahwa pria parubaya ini sangat berbahaya. Bab 1213. Semuanya, hati-hati, orang ini pasti sangat kuat dan tidak akan lebih lemah dari kita. Suan Yuanfeng diam-diam mentransmisikan suara ke master Tao lainnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia mengalahkan 20 dari kita di Dao Realm. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Xie Tiantang menjawab dengan dengusan dingin. Ye Yunfei, aku benar-benar tidak berharap tubuhmu berani kembali untuk mati. Itu bagus, jadi kami tidak perlu menghabiskan waktu mencarimu. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Xie Tiantang mencibir dan terus berjalan menuju Ye Yunfei. Meskipun dia tahu bahwa pria parubaya di sebelah Ye Yunfei sangat kuat, dia merasa ada 20 master di tingkat Dao di sisinya, jadi dia tidak perlu takut sama sekali. Pada saat ini, pria parubaya yang berdiri di samping Ye Yunfei menatap Xie Tiantang dengan tatapan dingin. Ledakan. Pada saat ini, Xie Tiantang hanya bisa merasakan energi yang tak ada habisnya dan sangat menakutkan keluar dari mata pria parubaya itu, meresap ke dalam tubuhnya. Yang lebih menakutkan adalah hanya Xie Tiantian yang bisa merasakan energi menakutkan ini. Yang lain berdiri di sampingnya hanya merasa tenang dan tidak tahu apa-apa. Xie Tiantian menjerit, dan tubuhnya terbang terbalik, terlempar ke tanah di kejauhan, lalu memiringkan kepalanya, dan langsung mati. Mati, apa yang terjadi? Semua orang sedikit bingung dan membeku di sana.
Mereka sama sekali tidak melihat pria parubaya itu bergerak, mereka hanya melihat Xie Tiantang, tetapi Xie Tiantian terbang keluar dan jatuh ke tanah mati. Seorang master pada tahap awal memasuki alam dao mati dengan aneh seperti ini. Mendesis, 19 master lainnya di alam dao tersentak ketakutan, mau tidak mau mundur beberapa langkah pada saat yang sama, dan menatap pria parubaya di samping Ye Yunfei dengan mata ngeri. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana pria parubaya itu membunuh Xie Tiantang, mereka tahu bahwa Xie Tiantang pasti dibunuh oleh pria parubaya ini. Apa yang telah terjadi? Mengapa Penatua Xie tiba-tiba mati? Siapa yang melakukannya? Petik 2. Adapun orang lain yang tidak cukup kuat, mereka tidak mengerti sama sekali, dan mereka semua bingung. Penatua Xie sudah mati. Anggota faksi Tai Huang sedikit panik ketika melihat salah satu sesepuh mereka telah meninggal. Siapa lagi yang perlu dibunuh? Pria parubaya itu menatap Ye Yunfei dan bertanya dengan tenang. Seolah-olah membunuh Xie Tiantang barusan adalah hal yang tidak penting baginya, seperti menginjak-injak semut sampai mati. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, hati 19 master yang memasuki alam Tao tenggelam, dan perasaan buruk muncul. Bunuh mereka semua, kamu tidak akan bisa tinggal lama di dunia ini. Setelah membunuh mereka, aku akan mengirimmu kembali. Ye Yunfei menunjuk ke 19 master lainnya di alam dao dan 8 orang dari kekuatan besar, dan berkata, "Oke." Pria parubaya itu mengangguk dengan santai, dan kemudian memandang dengan acuh tak acuh pada 19 master lainnya di alam dao. Dalam sekejap, 19 master di alam Tao semuanya merasa ketakutan, merasa bahwa mereka sedang ditatap oleh binatang purba, dan seluruh tubuh mereka sedingin es. "Senior, bolehkah saya menanyakan nama Gao? Kami tidak memiliki permusuhan dengan senior. Mengapa senior membantu Ye Yunfei untuk berurusan dengan kami? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini?" Petik 2. Nan Gongmin, sesepuh dari sekte kuno Guangming, maju selangkah dan berkata dengan hormat, "Bunuh beberapa semut tanpa bertanya kenapa." Pria parubaya itu berkata bahwa dia tidak tampak sedih atau bahagia, dan tidak ada gelombang di sumur kuno, seolah-olah dia benar-benar menghadapi sekelompok semut. "Anda, Namong Min sangat marah. Mari kita mulai denganmu." Pria parubaya itu berkata, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya ke Namong Min. Ledakan, kekuatan tak terlihat yang terlalu menakutkan untuk dibayangkan menyambar tubuh Namong Min dan menariknya ke depan pria parubaya itu dalam sekejap. Pria parubaya itu mencengkeram leher Namong Min. Namong Min tidak bereaksi sama sekali. Gila, Namong Min berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali, hanya suara gemericik aneh yang keluar dari tenggorokannya. Klik, pria parubaya itu menggaruk tenggorokan Namong Min dengan telapak tangannya, dan energi yang dilepaskan telapak tangannya langsung menghancurkan jiwa dan tubuh Namong Min. Namong Min memiringkan kepalanya dan langsung mati. Mendesis, adegan ini membuat kulit kepala semua orang kesemutan dan tubuh mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es berusia ribuan tahun. Namong Min adalah master Taois tingkat menengah. Di depan pria parubaya ini, dia selema ayam, dan ditangkap sampai mati. Giliranmu, pria parubaya itu menatap master lain yang telah memasuki tahap awal Taoisme, dan mengulurkan tangan untuk bergerak. "Semuanya selamatkan aku." Sang master menemukan bahwa tubuhnya tidak terkendali sama sekali, dia ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan bergegas menuju pria parubaya itu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tetapi yang lain tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tuan ini juga dicengkeram lehernya oleh pria parubaya itu, lalu langsung disetrum sampai mati. "Orang ini terlalu kuat, ayo pergi." Suan Yuan Feng berteriak dengan suara yang dalam, berbalik dan pergi. Menarik, semua mundur. Petik 2. Selusin master Taois lainnya tidak perlu diingatkan sama sekali, mereka berbalik dan melarikan diri satu demi satu, dan berteriak pada orang-orang dari pasukan mereka sendiri pada saat yang bersamaan. "Jangan biarkan mereka kabur," kata Ye Yunfei. "Jangan khawatir, tidak satupun dari mereka bisa melarikan diri." Pria parubaya itu tertawa. Setelah selesai berbicara, dia meraih dengan kedua tangan lagi dan lagi, seolah menarik tali boneka yang tak terlihat. Master yang tersisa di alam dao semuanya menemukan bahwa tubuh mereka mulai terbang kembali dengan tak terkendali dan cepat. "Senior, maafkan aku." Para master di alam Tao ini semuanya ketakutan, memohon belas kasihan. Tapi sia-sia. Pria parubaya ini seperti tukang daging berdarah dingin yang paling kejam.
dengan satu telapak tangan, dia membunuh semua Master Tao yang tersisa dalam waktu singkat. Dengan memikirkan Ye Yunfei, klon darah itu bergegas keluar setiap kali pria parubaya itu membunuh seseorang. Klon darah itu bergegas untuk menghisap darah. Darah para master di alam Dao ini sangat berguna untuk klon darah. Ye Yunfei, aku Penatua Suan Yuanfeng dari Istana Pedang. Tolong biarkan aku pergi. Jika aku mati di sini, Istana Pedang pasti akan datang untuk membalas dendam padamu. Ini adalah kata-kata Suan Yuanfeng sebelum dia meninggal. Kalau begitu biarkan kalian orang-orang dari Istana Pedang datang. Ye Yunfei menjawab dengan dingin. Ye Yunfei, saya Penatua Ouyang Tong dari Sekte Jietian. Sekte Jietian kami adalah 10 kekuatan teratas di alam Changhuang. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mampu menanggung kemarahan Sekte Jietian kami. Seorang lelaki tua di Xingyi berteriak putus asa sebelum meninggal. Aku sudah membunuh anggota Sekte Jietianmu, jadi mengapa tidak membunuh satu lagi? Ye Yunfei masih menjawab dengan dingin. 20 guru Tao semuanya terbunuh. Melarikan diri. Melihat para sesepuh dari pasukan mereka sendiri juga tewas, 8 orang dari pasukan besar melarikan diri ke kejauhan satu persatu tanpa semangat juang sedikitpun. Semua mati. Pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya. Bergemuruh. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan keluar dari telapak tangannya, dan menyebar ke arah 8 kekuatan utama yang mati-matian melarikan diri di kejauhan. Dunia mulai bergetar sedikit. Pada awalnya, getaran semacam ini relatif kecil, tetapi lambat laun, getaran menjadi semakin kuat, dan akhirnya seluruh dunia mendidih sepenuhnya, dan pemaksaan energi yang tak ada habisnya seperti lautan badai, bergulir menuju 8 kekuatan yang kuat. Serangkaian jeritan terus terdengar, dan orang-orang dari 8 kekuatan utama terus terguncang sampai mati. Klon darah itu keluar, menghisap darah dengan panik. Bagaimana bisa, laki-laki dan kuda dari 8 kekuatan utama, termasuk penguasa tingkat yang lebih tua, semuanya terbunuh. Tuan Mi, ini Tuan Mi. Petik 2, mereka yang datang untuk menyaksikan kehebohan di kejauhan semuanya sangat terkejut. Halo bosku, di sini gua ada tas ransel Tommy. Pasti udah pada tahu lah ya, tas Tommy. Nah ini tas ransel, cowok atau cewek bisa nih. Ini bagus banget, unik, bisa ditenteng, bisa dijadikan ransel, tinggal tarik begini ke bawah. Nah, keren. Tuh, mantap ya. Penampilannya, it's number 1 lah. Ya kan? Nah di dalamnya itu dia ada model kayak semacam, bukannya itu dia ada nggak langsung ini, dia ada model serutnya lagi. Tuh. Di dalamnya juga ada tag ya. Pokoknya is the best lah. Bagi ada yang berminat, linknya saya simpan di deskripsi ya. Oke, thank you. Let's go. Bab 1214. Setelah beberapa saat, ke-8 kekuatan kuat itu dibunuh oleh pria parubaya itu. Benar-benar dimusnahkan. Area yang luas di depan gerbang gunung markas Istana Qingyun, sekilas, mayat berserakan di seluruh lapangan, yang membuat orang menyeramkan. Memanggil, klon darah telah menyedot semua darah dari semua orang dan kembali ke tubuh Ye Yunfei. Selain itu, selama proses menghisap darah, klon darah juga mengambil kembali semua harta benda dari 20 master alam Dao dan semua master alam pengumpulan bintang. Jauh lebih kuat, avatar darah ini bisa melawan tahap awal Stargathering Realm, bahkan tahap menengah. Petik 2, Ye Yunfei merasakan gelombang energi di tubuh klon darah, dan sedikit terkejut. Baru saja, avatar Blood Rache menghisap darah 20 master dari Dao Realm, ratusan Stargathering Realm, dan ribuan orang dari 8 kekuatan utama, dan kekuatannya meroket. Terlalu kuat, saya tidak tahu di mana Tuan Istana mengundang senior ini kembali. Petik 2, pada saat ini, semua anggota Istana Qingyun sangat terkejut, dan menatap pria parubaya itu dengan mata kagum. Kami menang, semua musuh telah musnah. Petik 2, di markas Istana Qingyun, semburan sorakan terdengar. Sementara orang-orang tingkat tinggi itu terkejut, mereka bahkan lebih bersemangat dan tubuh mereka bergetar. Mereka tahu bahwa jika Ye Yunfei tidak membawa pria parubaya ini kembali ke masa lalu, Istana Qingyun akan hancur. Sekarang Istana Qingyun selamat dari bencana ini. Para penonton di kejauhan sangat ketakutan sehingga kaki dan kakinya lemah,
dan mereka ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka tidak berani bergerak. Adegan di mana pria parubaya baru saja membunuh orang benar-benar menakutkan. Ribuan orang dari 8 kekuatan besar semuanya terbunuh dalam waktu singkat. Pada saat ini, Ye Yunfei melihat ke kejauhan. Jarak 10 mil di sini adalah area terlarang istana King Yun kita. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Aku akan menghitung sampai 3. Siapapun yang tinggal di sini akan mati. Ye Yunfei mengamati penonton dengan mata acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Pergi." Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, para penonton itu sangat ketakutan sehingga mereka semua berbalik dan lari dengan sekuat tenaga. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan pesawat ruang angkasa. Mereka tidak mengeluarkan pesawat ruang angkasa dengan gemetar sampai mereka meninggalkan markas istana King Yun untuk jarak yang jauh, mengendarai pesawat ruang angkasa, dan pergi dengan tergesa-gesa. Bercanda, bahkan 20 master yang memasuki alam Dao semuanya terbunuh. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menjadi penonton, tidak cukup untuk membunuh mereka. Sayang, mereka juga datang. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba melihat beberapa sosok familiar. Kiki, Xiao Xue, dan Pan Yi. Kamu bisa masuk dan berkumpul. Ye Yunfei masing-masing mengirim transmisi suara ke mereka bertiga. Kiki, Xiao Xue, dan Pan Yi sangat gembira ketika mereka menerima transmisi suara Ye Yunfei, dan dengan tergesa-gesa dan hati-hati berjalan menuju markas istana King Yun. Mereka telah berkeliaran dengan Ye Yunfei untuk jangka waktu tertentu di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau itu, dan memiliki pemahaman tentang karakter Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa Ye Yunfei selalu kejam terhadap musuhnya, tetapi dia sangat ramah kepada bangsanya sendiri. Pria parubaya yang berdiri di samping Ye Yunfei melihat Kiki dan 3 wanita lainnya mendekat, dan mau tak mau menoleh. Mereka adalah teman-temanku, Ye Yunfei berkata dengan tergesa-gesa. Kekuatan pria parubaya ini sangat menakutkan, dan Kiki serta 3 lainnya dapat terkejut sampai mati dengan satu pikiran, jadi Ye Yunfei harus menghentikannya tepat waktu. Tuan Ye, kamu Yunfei, Kiki, Xiao Xue, dan Pan Yi berjalan ke Ye Yunfei pada saat yang sama untuk menyapa. Mengapa kamu di sini? Ye Yunfei tertawa. Begitu Nona mendengar bahwa 8 kekuatan kuat datang untuk berurusan denganmu, dia segera membawaku melarikan diri dari markas Taiguan. Anda bahkan tidak tahu seberapa besar perhatian Nona terhadap Anda. Petik 2. Xiao Xue buru-buru berkata, Xiao Xue, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kiki Fan tersipu, dan menatap Xiao Xue dengan matanya yang indah. Apa yang saya katakan itu benar, wanita muda itu sekarang telah dipilih sebagai murid inti untuk pelatihan kunci oleh pejabat senior Taiguan. Dia awalnya berlatih dalam pelatihan tertutup di kumpulan keberuntungan markas besar, tetapi dia menyelinap keluar. Kembali kali ini, dia pasti akan dihukum oleh atasan Taiguan. Petik 2, kata Xiao Xue. Xiao Xue, kamu sudah cukup. Selain itu, aku akan mengabaikanmu. Petik 2, kata Kiki dengan marah. Aku juga datang untuk melihatnya karena aku mendengar beritanya. Pan Yi berkata dengan suara rendah. Kamu punya hati. Sekarang kamu di sini, ayo masuk dan bermain. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, Tuan Ye, senior ini adalah... Kiki tiba-tiba menatap pria parubaya yang berdiri di samping Ye Yunfei, dan bertanya dengan hati-hati. Baru saja, dia menyaksikan dengan matanya sendiri, pria parubaya ini membunuh semua 20 guru Tao hanya dengan beberapa gerakan. Xiao Xue dan Pan Yi juga memandang pria parubaya itu dengan hati-hati. Aku temannya, dan kamu juga temannya, jadi kita semua berteman. Pria parubaya itu tersenyum tipis pada ketiga Kiki. Baru saja Ye Yunfei menyebut ketiga Kiki sebagai teman, jadi tentu saja dia tidak akan mengudara. Teman, Kiki, Xiao Xue, dan Pan Yi semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya itu. Tidak terbayangkan bahwa tuan yang tak tertandingi memanggil 3 teman junior mereka. Senior, untuk sesaat, ketiga Kiki berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Senior ini sangat santai, kamu tidak harus sopan. Ye Yunfei tertawa. Lihat senior, pada saat ini, 7 bandit, Cuji dan pejabat senior istana King Yun lainnya datang dan membungkuk untuk memberi hormat kepada pria parubaya itu secara kolektif. Kamu tidak harus sopan. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan Cuji dan yang lainnya merasakan kekuatan besar mengangkat mereka, dan pinggang mereka langsung tegak.
Biarkan semua orang membersihkan mayat-mayat itu. Ye Yunfei menunjuk ke mayat yang tergeletak di tanah di depan gerbang gunung dan berkata kepada Chu Ji dan pejabat tinggi lainnya. Oke, Chu Ji dan yang lainnya menjawab serempak. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan memimpin untuk berjalan ke markas istana Qingyun. Pria parubaya itu mengikuti di samping Ye Yunfei, dan ketiga wanita itu, Qi, Xiao Xue, dan Pan Yi juga segera mengikuti. Aku akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mengirimmu kembali ke alam binatang kuno. Ye Yunfei diam-diam berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya ini persis seperti Suani di dunia kecil di kedalaman hutan 10.000 binatang. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa memasuki alam Changhuang, dan akan ditolak oleh aturan dunia ini. Tapi karena Ye Yunfei memiliki kanopi, dia bisa dibawa masuk untuk sementara waktu. Kekuatan memukul mundur dunia ini lebih kuat dari yang kubayangkan, tapi seharusnya aku bisa bertahan untuk sementara waktu. Pria parubaya itu menjawab, oke, aku akan membawamu kembali secepat. Mungkin, Ye Yunfei mengangguk. Ho, begitu pria parubaya itu masuk ke markas istana Qingyun, ratusan monster bergegas dan membungkuk dengan hormat padanya. Semua monster ini dibawa keluar oleh Ye Yunfei dari alam binatang kuno, dan mereka semua adalah bawahan dari pria parubaya ini. Segera, Hu Miao dan Su Qingluo keluar dan membawa Qi, Pan Yi, dan Xiao Xue ke dalam untuk menetap. Di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau itu, semua orang pernah bertemu sebelumnya, dan mereka mengobrol dengan baik. Kita perlu mengatur ulang tanah berbahaya Liu Shen. Ye Yunfei meminta pria parubaya itu untuk menemukan tempat terpencil untuk memulihkan dirinya sendiri, lalu mengebor tanah dan mulai mengatur ulang tanah berbahaya Liu Shen. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di markas istana Qingyun menyebar dengan cepat di alam Changhuang seperti badai. Seluruh alam Changhuang mendidih. Bab 1215. Tiba-tiba seorang guru misterius tak tertandingi muncul di istana Qingyun, dan membunuh semua 20 guru Tao, dan semuanya adalah pembunuhan instan. Anggota lain dari 8 kekuatan utama semuanya ditampar sampai mati oleh tuan yang tak tertandingi itu. Setiap berita seperti blockbuster, membuat semua orang pusing. Mustahil, membunuh 20 master tingkat Dao dalam satu pertempuran. Kekuatan semacam ini, diperkirakan hanya penatua tertinggi di antara agama super besar seperti Gunung Keabadian, Kuil, Istana Bulan, dan Sekte Gunung Ungu, yang memilikinya, kekuatan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Namun, banyak penonton di tempat kejadian menepuk dada mereka dan mengatakan sesuatu dengan hidung dan mata, dan lambat laun semakin banyak orang yang mempercayainya. Lebih penting lagi, pria dan kuda dari 8 kekuatan utama memang semuanya terbunuh. Ternyata istana Qingyun memiliki latar belakang seperti itu, terlalu menakutkan. Tidak heran Ye Yunfei berani secara terbuka menghadapi begitu banyak kekuatan yang kuat. Petik 2. Tampaknya kamu tidak dapat memprovokasi istana Qingyun di masa depan, bahkan jika seorang guru tahu memprovokasi istana Qingyun, kamu akan mati. Ada prajurit di mana-mana membicarakannya. Reputasi istana Qingyun mengejutkan seluruh alam Changhuang. Karena hasil dari pertempuran ini sangat mengejutkan. Awalnya, 8 pasukan utama mengirim pasukan untuk menangani istana Qingyun pada saat yang sama, dan bahkan mengirim master tingkat tua. Semua orang mengira istana Qingyun pasti akan musnah kali ini. Tanpa diduga, ada pembalikan yang begitu besar sekarang. Sementara semua orang mendiskusikan masalah ini, 8 kekuatan besar tidak menanggapi sama sekali. Di markas besar Tianjiao, di istana yang mewah, duduk bersila lebih dari selusin master dengan napas tajam, semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari Sekte Jietian. Salah satunya mengenakan jubah emas, dengan lapisan cahaya keemasan mekar di tubuhnya, dia adalah pemimpin Sekte Jietian. Bersenandung, seorang pria parubaya mengaktifkan sepotong slip giok video, dan kemudian, satu demi satu, gambar terus muncul dari slip giok dan diputar terus-menerus. Adegan ini persis seperti adegan di mana pria parubaya itu membunuh 20 master Tao dan 8 pria dan kuda yang kuat di depan markas besar istana Qingyun. Pejabat senior Jietian Jiao dengan hati-hati menonton semua gambar yang diputar di slip giok video. Kemudian, suasana di istana menjadi hening. Semuanya, apa pendapatmu tentang kekuatan orang ini? Setelah sekian lama, pemimpin Sekte Jietian akhirnya berbicara dan bertanya perlahan.
Kekuatan orang ini seharusnya berada di tahap akhir Dao Realm. Selain itu termasuk jenis pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Petik 2. Seorang pria tua kurus yang ditutupi jubah abu-abu menjawab. Eksekutif senior lainnya mengangguk satu demi satu, menyetujui pendapat lelaki tua kurus itu. Kapan pria sekuat itu muncul di alam Changhuang kita? Masuk akal bahwa kita semua mengenal semua master di tahap akhir Taoisme di dunia ini. Mengapa orang ini begitu aneh? Selain itu, mengapa orang ini membela istana Ye Yunfei dan King Yun? Petik 2. Master Jie Tian merenung. Mungkinkah orang ini telah berkultivasi secara diam-diam sebelumnya dan tidak pernah muncul di dunia, dan baru sekarang dia tiba-tiba menunjukkan wajahnya? Kata seorang senior, itu mungkin. Pemimpin Tian-Tian mengangguk. Kalau begitu, apakah kita masih akan mengirim orang untuk berurusan dengan Ye Yunfei dan istana King Yun? Orang tingkat tinggi lainnya tiba-tiba berkata, belum. Kekuatan orang ini terlalu kuat, kecuali dia dikirim ke master di tahap akhir Dao Realm, adalah mungkin untuk menghadapinya. Tidak ada gunanya mengirim orang dengan kekuatan rata-rata. Bagaimana dengan ini? Saya akan berkomunikasi dengan pejabat tinggi dari kekuatan besar lainnya terlebih dahulu, dan kemudian membuat keputusan. Selama ini, jangan memprovokasi istana King Yun. Petik 2. Pemimpin Jie Tian berpikir sejenak dan berkata. Para pemimpin tingkat tinggi lainnya mengangguk setuju. Karena semua orang mengerti bahwa begitu seorang master di tahap akhir Dao Realm dikirim, harga dari pertempuran seperti itu terlalu tinggi. Jika Anda menang, itu bagus. Namun, jika kehilangan master di tahap akhir Taoisme, Jie Tianjiao tidak mampu membelinya. Bagaimana dengan Ye Yunfei? Biarkan dia pergi seperti ini. Dia telah membunuh banyak anggota sekte Jie Tian kami, dan dia masih memiliki lusinan senjata ajaib dari jalur pertama, sejumlah besar ramuan dan ramuan kelas kimia. Selain itu, dikatakan bahwa dia juga mempraktikkan beberapa latihan brilian yang tidak diketahui asalnya. Jika sekte Jie Tian kami dapat memperoleh hal-hal ini, itu pasti akan meningkatkan banyak fondasi. Petik 2. Seseorang tingkat tinggi tiba-tiba bertanya kepada pemimpin. Dengan ahli di markas istana King Yun itu, kita tidak bisa berurusan dengan Ye Yunfei. Namun, dia tidak akan bersembunyi di markas istana King Yun selamanya. Saat dia keluar sendiri nanti, kita bisa menghadapinya. Saya percaya bahwa tidak hanya Zhu Tianjiao kita, tetapi kekuatan besar lainnya pasti akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Kata pria tua kurus yang diselimuti jubah abu-abu. Jika kita membunuh Ye Yunfei, aku khawatir tuan itu akan menjadi gila dan membalas. Kata orang tingkat tinggi yang mengajukan pertanyaan itu. Mendengus. Jika Anda menjadi gila, Anda akan menjadi gila. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami kekuatan besar tidak memiliki master di tahap akhir Taoisme? Jika dia benar-benar gila untuk membalas dendam, paling buruk, dia akan bersatu dengan kekuatan lain dan menyingkirkannya bersama. Petik 2. Pria tua kurus itu mencibir. Pada akhirnya, para pemimpin puncak Jie Tianjiao dengan suara bulat memutuskan untuk diam untuk saat ini. Pada saat yang sama, di markas klan Jiang dari Tianfu Xinghai, sekte Raksa, sekte kuno Guangming, dan sekte Taihuang, ada juga dialog semacam itu di antara para pemimpin tingkat tinggi. Pada akhirnya, para pemimpin tertinggi dari 8 kekuatan utama memilih untuk tidak berurusan dengan istana King Yun untuk saat ini. Pria parubaya yang dibawa Ye Yunfei dari dunia binatang membuat kekuatan yang kuat ini menakutkan. Tampaknya bahkan kekuatan yang kuat itu takut pada istana King Yun. Pertempuran ini membuat istana King Yun bangkit sepenuhnya. Tanpa diduga, sekte yang baru didirikan di Xinghai yang terpencil memiliki kekuatan untuk menantang kekuatan besar Xinghai itu dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Melihat bahwa 8 kekuatan besar berdiri diam dan tidak menanggapi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam Changhuang terkejut dan berdiskusi dengan panas, dan pada saat yang sama, mereka bahkan lebih kagum pada istana King Yun. Di Lautan Bintang, bahkan banyak pasukan mengirim utusan ke istana King Yun dengan hadiah berharga untuk memberi penghormatan kepada Ye Yunfei dan menyatakan penyerahan mereka. Bahkan, beberapa pasukan dari Xinghai di dekatnya mengirim orang satu demi satu untuk berteman dengan istana King Yun. Karena, istana King Yun telah menjadi satu-satunya penguasa super di Laut Bintang Tianluo dan Laut Bintang terdekat. Inilah realitas dunia persilatan, yang kuat dihormati. Tiba-tiba, di depan markas istana King Yun, banyak utusan datang dan pergi, dan itu sangat hidup.
Ye Yunfei sama sekali tidak ingin memperhatikan utusan ini, apalagi menerimanya, dan langsung menyerahkannya kepada Chu Ji dan 7 bandit, pejabat tinggi Istana Qingyun. Saat ini, di markas Istana Qingyun, Ye Yunfei berada di bawah tanah, dan setelah banyak pekerjaan yang sibuk, dia akhirnya mengatur ulang Liu Shen dengan berbahaya. Kemudian, Ye Yunfei mengambil lebih dari 600 naga bumi dan mengembara di bawah tanah di hutan belantara utara, mengarahkan sejumlah besar energi bumi ke markas besar Istana Qingyun, dan mendirikan tempat berbahaya di mana 3 hantu akan dipenggal. Kekuatan kepala terpenggal ketiga hantu itu lebih kuat dari 6 dewa. Dengan cara ini, markas Istana Qingyun memiliki 2 penjaga besar dan berbahaya. Setelah 2 tempat berbahaya diaktifkan, kecuali ada banyak master yang telah memasuki alam Dao untuk menyerang, jika tidak, markas besar Istana Qingyun akan sekokoh emas. Bersambung.